teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita pada malam hari ini. Nah, saya sebagai Diva Ananda Sinaga sebagai host pada malam hari ini, dan di sebelah saya terdapat narasumber kita pada malam hari ini. Saya Dinda Putri Nasila Sinaga dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Baik, topik kita pada hari ini adalah sistem perdagangan global. Nah, Dinda, apa sih sistem perdagangan global itu? Jadi sistem perdagangan global ini adalah mekanisme atau aturan besar yang mengatur bagaimana proses pertukaran barang atau jasa terjadi di antara negara gitu. Jadi sistem ini tuh muncul karena negara-negara itu di dunia itu saling bergantung satu sama lain. Misalnya satu negara itu punya sumber daya alam, sedangkan negara lain itu punya teknologi gitu. Jadi agar pertukaran itu berjalan adil dan teratur, dibentuklah sistem perdagangan global yang diatur melalui kesepakatan dan lembaga internasional seperti WTO. Dinda, berarti bisa dibilang sistemnya itu kayak aturan main dalam perdagangan antar negara ya? Iya, betul banget. Jadi tujuannya itu untuk menciptakan perdagangan yang terbuka, adil dan bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dunia. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, sistem ini tuh dimulai setelah Perang Dunia yang kedua lewat perjanjian GATT tahun 1947 yang kemudian berkembang menjadi WTO pada tahun 1995. Nah, jadi WTO inilah yang sampai sekarang berperan besar dalam mengatur dan mengawasi perdagangan internasional. Menarik banget. Kalau gitu, apa sih prinsip utama dalam sistem perdagangan global ini? Iya, jadi prinsipnya itu ada 3 prinsip dasar yang jadi fondasi sistem perdagangan global. Yang pertama itu MFN atau Most Favored Nation, yang artinya di mana negara-negara anggota WTO itu nggak boleh mendiskriminasi satu sama lain dalam pemberian tarif atau fasilitas perdagangan. Yang kedua itu ada National Treatment, yang berarti itu produk asing harus diperlakukan sama seperti produk lokal di pasar domestik setelah masuk ke pasar suatu negara gitu. Kemudian yang ketiga ada prinsip free trade, di mana perdagangan antar negara itu sebisa mungkin dilakukan tanpa hambatan seperti tarif tinggi atau kuota impor. Oke, berarti sistem ini ngarahnya ke perdagangan bebas ya. Tapi aku penasaran banget nih, apakah semua negara itu diuntungkan? Ini menarik ya, walaupun sistem perdagangan global ini mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tapi kenyataannya nggak semua negara itu dapat manfaat yang sama gitu. Jadi negara maju biasanya yang lebih diuntungkan karena punya daya saing tinggi dan teknologi canggih. Sementara negara berkembang seperti Indonesia kadang kesulitan bersaing karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur. Jadi sistem itu punya tantangan, terutama soal ketimpangan global. Oke, berarti nggak selalu adil ya. Terus aktor-aktor apa aja sih yang berperan dalam sistem perdagangan global ini? Oke, jadi aktor utamanya itu adalah tentu negara dan organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan World Bank. Kemudian aktor non-negaranya seperti MNC, NGO, bahkan lembaga regional kayak ASEAN dan Uni Eropa. Jadi mereka semua itu berperan dalam membentuk arah kebijakan perdagangan global, baik lewat perjanjian regional, negosiasi multilateral, maupun investasi lintas negara. Wah, kompleks banget ya berarti sistemnya. Kalau dari sudut pandang Indonesia itu gimana sih? Jadi buat Indonesia, sistem perdagangan global itu punya 2 sisi. Di satu sisinya itu membuka pasar internasional, memberi peluang besar untuk ekspor, investasi, dan kerjasama ekonomi. Tapi di sisi lain kita juga harus hati-hati supaya produk dalam negeri itu nggak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Makanya Indonesia aktif ikut forum-forum internasional seperti WTO dan G20 supaya bisa memperjuangkan kepentingan negara berkembang di tengah kompetisi global. Wah, keren banget ya penjelasannya, Dinda. Jadi bisa disimpulin kalau sistem perdagangan global ini penting banget buat menjaga keteraturan dan keadilan dalam ekonomi dunia. Tapi tetap punya tantangan tersendiri, terutama buat negara yang berkembang ya. Iya, benar banget. Jadi kuncinya adalah gimana negara-negara itu bisa beradaptasi
luar biasa. Makasih banyak ya Dinda udah sharing penjelasan yang insightful banget hari ini. Semoga teman-teman pendengar jadi lebih paham gimana cara kerja sistem perdagangan global dan kenapa itu penting buat dunia dan Indonesia. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang sistem perdagangan global. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.